Halo kawan cuan mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Dan sekarang saya sedang berkesempatan menguji coba Wuling Bingo EV ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada dealer Wuling Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah memberikan kesempatan kami untuk merasakan pengalaman berkendara dengan Wuling Bingo EV ini ya selama beberapa hari ini ya. Oke, saya nggak akan membahas in-depth soal review karena video review sudah pernah dibahas oleh tim kami Jul Fikri. Belum tahu ya? Nah, makanya subscribe dulu. Nah, itu udah pernah kami bahas ya. Linknya ada di deskripsi, bisa diklik, bisa ditonton reviewnya dari Jul Fikri. Selain untuk review, kami juga pernah membahas untuk segmen upgrade. Ya, jadi kami bekerja sama dengan Permaisuri Ban Jakarta. Kami upgrade nih. Peleknya diganti dengan pelek aftermarket yang cocok dengan desain bodi retronya ya. Nah, video juga silakan ditonton, linknya ada di deskripsi. Oke, bahkan audionya juga pernah kita bahas ya untuk rekomendasi audio maupun yang sudah upgrade audio. Semua linknya ada di deskripsi ya. Oke, di video kali ini saya akan lebih membahas tentang driving impression. Ya, bagaimana sih merasakan berkendara dengan Wuling Bingo EV ini ya yang udah bertenaga motor listrik penuh. Jadi bagi yang sebelumnya sudah familiar dengan mobil-mobil berbahan bakar combustion engine ya, baik bensin ataupun diesel, sekarang beralih ke listrik. Nah, gimana nih untuk peralihannya, untuk adaptasinya? Tonton terus video ini, saya akan bahas sampai tuntas. Nah, langsung disambut layar yang udah langsung nyala ya. Kita nyalakan AC dulu sebelumnya. Oke, jadi ini kepraktisan yang ditawarkan oleh Wuling ya. Jadi tadi saya sama sekali tidak menyentuh tombol pintunya ya karena sudah keyless. Ini kuncinya seperti ini bagi yang belum tahu. Tuh, hanya seperti ini kuncinya. Ya, sama dengan Wuling REV. Gitu. Jadi ini saya kantongin. Ya, saya mendekat dengan mobil. Sebelumnya mobil dalam keadaan terkunci. Saya mendekat, dia sudah langsung klek. Ada bunyi klek. Udah membuka nih pintunya nih. Kuncinya udah membuka, udah tinggal saya buka deh. Gitu, tanpa perlu menyentuh apapun. Lalu bagi yang belum pernah untuk merasakan mobil listrik, jadi kita nih nggak ada starter di sini, nggak ada kayak tombol engine start stop gitu, nggak ada gitu. Jadi kita duduk, kebetulan di Wuling Bingo EV ini kita duduk sudah nyala nih layarnya. Nah, untuk kita bergerak, mobilnya bergerak cukup injak pedal rem ya. Lalu di sini ada statusnya ready. Nah, artinya nih sudah siap jalan. Jadi nggak kayak mobil biasa gitu ya, mobil bensin combustion engine dimana kita harus starter lalu mungkin istilahnya dipanasin dulu mobilnya, itu nggak perlu. Ini udah ready gitu, begitu seketika aja kita duduk ya, injak pedal rem udah ready begitu. Nah, jangan lupa pasang safety belt ya. Nggak cuma di Wuling Bingo EV ini aja, di setiap mobil apapun harus pasang safety belt ya kalau mau berpergian mengendarai mobil. Nah, karena kalau di Wuling Bingo EV ini, kalau tidak pasang safety belt, dia ada peringatan dan ini mobil tidak mau jalan. Nah, itu ya. Itu canggihnya Wuling sih. Ini meskipun yang bukan Wuling listrik, dulu saya pernah coba Cortez, ya Wuling Cortez juga begitu. Ya, jadi dia nggak mau jarak meskipun mesin sudah nyala, transmisi sudah masuk. Tapi kalau safety belt tidak terpasang, dia ada sensornya dan nggak mau jalan tuh mobil. Oke. Nah, ini sedikit bahas ya layarnya. Layarnya ini semua informatif ya, ada layar persegi panjang terbagi dalam dua layar. Kalau yang layar sisi kanan berfungsi sebagai speedometer ya, terus indikator baterainya sudah berapa persen ya, terus statusnya ready ya, terus ada driving mode juga. Driving mode ada dua nih, Eco dan Sport. Kita bisa nih tombolnya di sini gitu ya. Kalau di mobil biasa, mobil bensin gitu kan engine start stop nih ya buat menghidupkan mesin ya. Tapi ini nggak ada ini untuk driving mode-nya.
begitu. Lalu layar sebelah kiri selain entertainment, audio, ya konektivitas, ya Bluetooth, begitu juga pengaturan AC di sini, gitu ya. Nah ini desain dashboardnya dikemas manis ya. Saya nggak akan bahas terlalu in-depth lagi karena si Jul udah pernah bahas tuntas. Tapi saya lebih bahas ke fungsionalitasnya nih, ya. Pertama setir ya. Setir ini palang 2, memang nggak umum nih ya. Biasanya kan kalau kita mobil-mobil yang mobil bensin tuh umumnya bahkan hampir semuanya tuh palang 3 gitu ya. Ada palang 4 itu aftermarket. Tapi ini palang 2 nih. Ini sama kayak REV nih, ya. Oke, ini pas genggamannya ya. Bawahnya nggak flat, tapi bawahnya tetap melengkung aja. Tapi nggak masalah, ini space-nya masih cukup. Kemudian ini nih yang setelah 1-2 hari merasakan mobil ini ya, yang dibilang mengganjal sih enggak ya. Cuma ini aja nih layarnya untuk pengaturan AC ini kita tuh jadi ini nggak bisa ini. Umumnya kan kalau mobil biasa di sini ya, nggak terlalu ini. Tapi kita harus maju gini nih. Tuh harus maju gini untuk cari oke mana AC sembari menyetir ya. Karena pengaturan AC sih nggak ada di setir nih. Di steering remote kan pengaturan hanya untuk ini aja nih. Yang sebelah kanan ini untuk fungsi audio ya, fungsi telepon. Lalu sebelah kiri ini buat MID. Tuh keterangan semua juga udah ada nih di sini nih ya. Gitu. Nah, kecuali tombol ini ya. Jadi dia ada 2 panel touchscreen ya, dan knob. Knob ini yang kiri ini buat ngatur suhunya sama putaran AC. Lalu ini kanan juga untuk ini defogger ya. Tengah untuk mode sirkulasi udaranya nih. Begitu ya, bisa diatur ya. Cukup terbantu sih dengan knob ini sih, tapi dibanding harus pencet-pencet layar ya. Meskipun ini juga udah touchscreen kan, jadi sebenarnya sih lebih enak ya, tinggal pencet-pencet aja ya. Nah kalau knob sih putar nih, model konvensional. Tapi enaknya nih jaraknya nggak terlalu jauh, sambil nyetir juga masih bisa nih gitu. Hanya beberapa fungsi ini aja sih, fungsi audio, fungsi entertainment yang mesti dari layar ya terpaksa agak begini. Jadi nunggu kita jangan posisi mobil berhenti dulu baru kita bisa atur-atur begitu ya. Lalu kisi AC nih, ini nih 2 nih. Kisi AC di bawah sini. Kalau umumnya kan mobil kita sejajar sama dada kita lah gitu ya. Sejajar sama dada kita menghembuskan ini nih, menghembuskan semburan AC-nya. Tapi kalau ini posisi agak di bawah, sehingga ini AC-nya kita harus pengaturan AC-nya tuh harus dikeatasin gitu loh, supaya menyemburnya pas di bagian wajah kita, bagian badan kita bagian atas begitu. Kemudian utilitas lain, ini ada soket untuk flash disk ya, flash USB untuk flash disk musik, atau kita udah coba file MP3 gitu masuk, MP4 masuk ya. Terus lalu ada file video juga, beberapa juga masuk juga, bisa diputar di sini di head unitnya ini. Kemudian bawahnya lagi ada soket untuk ngecharge ya, soket port USB juga ya untuk ngecharge smartphone. Nah, oke, luar sih di daerah dashboard sih gitu aja ya. Laci juga cukup bagus ininya, kapasitasnya juga cukup mumpuni ya. Paling saya suka adalah kisi AC kiri kanan ini retro banget nih ya, retro banget gitu. Kemudian nih kombinasi warnanya ya, kombinasi material dan warna. Nah ini yang saya suka nih ya, jadi retro banget ini. Ini ada panel, ini bukan soft touch ya, tapi ya memang seperti panel keras tapi udah dilapis aja nih, lapis bahan material kulit sintetis gitu. Terus ini juga glossy ya, menyesuaikan clear bodinya. Dan juga ada ini nih aksen klasik nih, tuh chrome ya, aksen chrome. Nah ditambah material plastik kerasnya dia ditaruh di bagian bawah nih, keren nih desainnya nih, karena ya biar nggak terkesan murah jadinya. Kalau semuanya material plastik keras kan kesannya jadi murah gitu. Door trim juga enak banget ini, berfungsi sebagai armrest ya, armrest. Nah ini tapi di tengah nggak ada nih, nggak ada armrest nih. Jadi ya udah begini aja deh jadinya. Jadi ya kalau biasanya kan mobil udah matic kita pakai armrest sudah enak banget tuh nyetirnya. Nah ini mungkin
Next, buat improvementnya Bingo EV perlu nih pakai armrest nih, gitu. Oke, beralih kemana lagi? Masih di dual trim deh. Di dual trim ini konsol penyimpanan cukup nih buat 1 tumbler ukuran sedang nih, masuk di sini. Dan sisi penyimpanannya juga bisa masuk lah buat beberapa barang kecil ya, kayak kanebo gitu, boleh lah taruh sini. Nah, yang paling saya suka lagi ini adalah rumah speakernya. Rumah speaker ini kayak benar-benar diperhatiin nih oleh Wuling nih. Jadi nggak sekedar cuma buletan biasa aja. Nah, dia motifnya bagus. Terus ada ring rumah speaker itu dari chrome nih, saya suka banget nih, gitu ya. Meskipun ini dia tidak ada rumah Twitter. Sebenarnya bisa ditambah rumah Twitter di sini nih. Ya, tapi ini polos ya. Moga-moga di next improvement ada ya, gitu. Nah, soal audio boleh cek di link deskripsi. Udah pernah kami bahas tuntas, gitu. Oke, area berikutnya ini ya, vanity mirror ada. Ini juga, dua-duanya ada vanity mirror, keren. Dan saya sukanya ini nih, lampu tengah nih. Lampu tengah tuh nyalanya berpendarnya enak gitu, jadi benar-benar menyinari seluruh ruangan gitu. Bahkan waktu kami bahas tentang rekomendasi audio, nggak perlu tambahan lighting kami syutingnya. Ya cukup pakai lampu tengah ini aja, ini keren banget sih. Begitu. Nah, yang nggak umum adalah hazard, tombol hazard di atas nih. Gitu. Jadi kalau misalkan ada di jalan, ada di depan kita ada insiden atau apa, kita mau nyalakan tombol hazard, jangan lupa di atas, gitu ya, nunjuk ke atas. Mungkin ini Wuling ini ya, mengingatkan kita selalu ingat Tuhan ya, ingat yang di atas gitu maksudnya, gitu kali ya. Oke. Terus next, joknya ini sekilas kayak joknya LCGC ya, model orang bilangnya model pocong karena headrestnya menyatu dengan jok gitu. Sejujurnya saya sih kurang suka jok model begini, tapi begitu saya dudukin ini terasa sih enak loh, nyaman loh, cukup nyaman gitu, karena mampu ini mengakomodir nih lebar badan saya gitu. Saya berat badan 90 kg, tinggi 170 cm, sedikit headroom lega ya. Terus ini legroom juga lega juga, dan paling penting ini nih, bagian bawah paha nih cukup terakomodir nih, jadi dia nggak ngegantung gitu. Meskipun kalau di review sebelumnya kan Wuling Bingo EV ini lantainya agak tinggi karena baterainya kan ada di lantai nih, lantai bagian kabin depan dan kabin belakang, begitu gitu. Nah, ini yang kalau duduk di depan ini cukup terakomodir nih. Ini bagian bawah paha nih. Beda dengan di jok belakang. Di jok belakang udah kami coba, jadi nggak gantung gitu, bagian bawah pahanya tuh menggantung gitu. Itu ya buat saya sih kurang nyaman ya. Udah begitu ruang kakinya juga terbatas banget, karena untuk selonjor saja ya, kita posisi kaki di bawah jok, sementara di bawah jok depan itu dengan lantai itu sedikit sekali ininya, celahnya gitu. Beda dengan mobil umum yang biasa kan kaki tuh bisa masuk dengan lega, ini nggak bisa gitu. Jadi bagian bawah nih masih menyisakan ruang, tapi buat barang-barang yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar ya gitu ya, itu bisa lah. Tapi kalau untuk masukin sepatu sih rasanya sih ngepas ya, begitu. Oke, dari jok udah. Nah, konsol tengah nih, menarik nih konsol tengah. Ini juga yang saya suka adalah knob transmisi nih. Jadi dia transmisi ya cukup ini aja, P buat parking, R buat reserve mundur, N netral, dan D untuk drive maju ya, gitu. Itu simple banget. Dan ini loh, aksennya ini loh saya suka banget nih. Udah ringnya chrome ya, terus masih ada aksen ini nih, pemanis ini nih yang kesannya futuristis gitu ya. Lalu electric parking brake ya. Nah, ini juga oke, sensornya. Lalu ada ini nih, cup holder 2 nih. Ya, dia nggak ada laci penyimpanan, cuma ada cup holder aja langsung 2. Dan finishing tengahnya black piano. Ini saya suka nih, kombinasinya, desainnya saya suka. Nah, paling yang saya suka lagi ya untuk smartphone, ya semua smartphone ini bisa ditaruh sini. Enak banget itu. Ya, oke. Mungkin sambil di charge bisa, cuma posisinya dibalik nih smartphone-nya. Gitu. Belum ada wireless charging. Lalu yang bikin kabinnya jadi lega adalah di konsol tengah nih, bagian bawah depan nih. Kalau mobil biasa kan ya kita ada sekat ya antara penumpang depan sama driver. Ini enggak, ini lega nih. Jadi
kaki bisa beradu nih, maksudnya bisa apa ya, bisa ada menyisakan ruang di tengah ini nih, di tengah kabin depan nih gitu, karena nggak ada sekat, nggak ada pembatas gitu. Ini mengingatkan saya pada ini mobil K-car Jepang gitu, yang dimana ini udah apa, udah lost lah, udah nggak ada penghalang gitu. Karena kalau K-car Jepang itu kan dia transmisinya di ini, di dashboard, tuas transmisinya gitu. Oke, ini juga jok enak, nggak kelihatan murah karena udah dilapis kulit nih, kayak seperti kulit sintetis ya. Motifnya saya suka nih, motifnya ini klasik retro. Selain motif juga paduan warna dan kombinasi bahannya. Karena selain bahan kulit sintetis biasa, dia juga ada bahan yang model perforasi. Jadi kita nggak mudah berkeringat nih kalau duduk nih, terutama yang apa ya, bagian paha ya, bagian belakang nih nggak mudah berkeringat gitu. Oke, kelengkapan depan sih udah cukup ya, udah cukup. Itulah impresi kami ya terhadap Wuling Bingo EV ini. Dan paling saya suka lagi adalah visibilitas, karena dashboardnya agak menjorok ke dalam. Kalau buat upgrade tahun ini pas banget, keren banget nih untuk tata panggungnya ya. Stagingnya tuh bagus banget gitu. Nah, ini pengaruh ke visibilitas nih. Ini keren. Begitu. Ya, jok belakang kombinasinya 50-50. Ya, dengan headrestnya di kiri kanan masih ada headrest. Ya, jadi 50-50. Jadi untuk ini sih kapasitasnya 2+2 ya, meskipun jok paling belakang sih rasanya dimuatin 3 orang dewasa dengan badan yang proporsional masih cukup ya, begitu. Oke, di bagian kabin belakang pun juga di door trimnya sama seperti yang door trim depan ya, bisa muat tumbler, botol minuman ukuran sedang, juga beberapa barang kecil. Dan lagi-lagi saya sukanya ini nih, speakernya, rumah speakernya tuh memang desainnya sama nih sama yang depan nih, eksklusif banget. Meskipun ini sound systemnya belum mengandalkan yang sound system premium ya, gitu. Seperti di varian Wuling yang lain seperti Almas, yang varian yang tinggi itu kan udah dari brand premium. Nah, makanya untuk Wuling Bingo EV ini kami merekomendasikan nih, ada satu merek asal Italia yaitu Hertz ya. Hertz, di mana Hertz ini dia punya produk aftermarket untuk speaker, untuk DSP, Digital Signal Processor gitu. Karena kan ini kalau masih yang belum puas dengan speaker standarnya, bisa pakai produknya Hertz. Selain desainnya ringkas dan slim, juga udah plug and play, tanpa potong kabel, langsung soket to soket. Nah, begitu juga untuk Digital Signal Processornya ya. Jika dirasa kualitas suaranya kurang, pasang DSP dari produknya Hertz itu udah cukup mumpuni gitu. Satu, jadi dia berfungsi sebagai otak atau manajemen untuk kualitas suaranya, sekaligus dia sudah built-in amplifier. Nah, ada beberapa produk dari Hertz yang bisa dipilih. Oke, rasanya ini ya, itu impresi kami terhadap Wuling Bingo EV yang masih berkendara selama kami coba beberapa hari di trek dalam kota. Nah, sekarang saya ingin memberikan impresi berkendaranya nih. Yuk, mari kita jalan. Oke, masukkan gigi transmisi ke D ya, dan ini langsung gas aja. Nah, electric parking brake-nya udah langsung rilis gitu. Ada keterangannya di MID ini ya gitu. Dan ini bagi yang belum pernah berkendara mobil full elektrik, ini sih sebenarnya kalau begitu kita jalankan mobil ini nggak ada bedanya dengan mobil berbahan bakar ya, combustion engine ya, nggak ada bedanya sih gitu, hampir sama begitu. Oh ya, untuk jok, dia untuk posisi driver sudah elektrik ya, sementara posisi penumpang masih manual gitu. Oke. Wuling Bingo EV ini cocok sih buat komuter ya, buat dalam kota, karena dia kabinnya ini lega, benar-benar lega loh. Kesannya kalau kita cuma lihat gambarnya dia kecil, tapi begitu kita dekati ya, langsung lihat wujudnya, dimensinya itu nggak terlalu kecil gitu. Jadi perbandingannya adalah
kalau kita sejajarkan dengan low MPV deh. Low MPV itu dia sedikit lebih besar dimensinya, gembung gitu, gemoy lah istilahnya gitu ya. Gitu. Nah, efeknya adalah kabinnya nih yang luas. Gitu. Oke, dan ini impresi berkendaranya sih hanya butuh sedikit penyesuaian ya. Kalau yang bagi belum pernah mengendarai mobil full elektrik seperti ini, gitu. Normal, dan ini paling saya suka sih akselerasinya ya. Ya wajar, karena kan dia mengusung baterai yang cukup besar nih, gitu. Untuk yang varian long range ini ya, dia punya jarak tempuh 400 km. Ya, dia punya kapasitas baterai 37,9 kWh dengan motor penggerak 50 kW. Nah, ini cukup bertenaga ini ya. Ini cukup compact deh. Gitu. Jadi untuk kebutuhan dalam kota ini rasa cukup lah. Gitu ya. Meskipun ini juga bisa lah untuk keluar kota ya, misalkan jarak Jakarta Bandung ya, ini cukup nih sekali pengisian nih dari 100%. Lalu mungkin jarak Jakarta atau jarak dari Semarang Solo, ini cukup nih bisa untuk satu kali pengisian aja nih, begitu. Nah, satu yang harus diperhatikan ya sebelum kita benar-benar beralih ke kendaraan elektrik ya, yaitu kita harus mengubah kebiasaan nih. Ya, kalau sebelumnya untuk mesin combustion engine kan, kalau bensinnya habis gampang, kita cari SPBU terdekat aja, gitu. Bisa kapan aja kita isi, ya mau berapa banyak diisinya gitu kan. Nah, kalau untuk mobil elektrik ini kita harus ada penyesuaian nih. Ya, jadi kita benar-benar harus perhatikan ini kapasitas baterai tinggal berapa gitu ya. Sebisa mungkin jangan sampai lowbat banget gitu loh. Kalau istilah dari handphone tuh lowbat banget, itu jangan ini. Minimal tuh 20 atau 30% gitu. Karena selain untuk menjaga keawetan baterai, kita juga perlu ini juga nih. Ya, menjaga tuh biar sampai di tengah jalan udah kehabisan daya begitu. Dan diperkirakan juga ini indikatornya sangat jelas kok. Ini berapa persennya, terus range yang tersisa berapa persen ya. Itu kalau setelah kami tes ya dari 100% itu rata-rata konsumsi dayanya itu 1% itu kira-kira untuk jarak 3 km begitu. 3 km, dan ini sih cukup, menurut kami ini cukup irit, sangat irit gitu ya. Oke, lalu juga diperhatikan bagi yang ingin membeli mobil full elektrik ini, tentunya untuk pengisian di rumah harus dipersiapkan nih voltase di rumahnya gitu ya. Minimal itu rumah harus kira-kira 2200 watt ya gitu minimal tuh, untuk bisa mengisi daya yang optimal. Karena untuk pembelian Wuling Bingo EV ini kita udah disertakan ini pengisian ya, alat untuk pengisi dayanya, dan itu sangat applicable sekali untuk kita colok di rumah. Karena kan konsepnya dari Wuling REV, Wuling Bingo EV ini kan adalah untuk kendaraan komuter, di mana kita berangkat kerja dalam keadaan 100%, lalu untuk kebutuhan dalam kota aja kira-kira bisa 100 atau bahkan di bawah 200 km gitu. Begitu kita tiba di rumah malam hari, kita charge tuh. Nah, ngecharge-nya ini dari 0 sampai 100% tuh butuh 6 sampai 8 jam gitu. Karena ini Wuling Bingo EV ini tuh belum fast charging gitu. Jadi makanya kedepannya diharapkan sudah fast charging nih. Nah dia juga konektivitasnya udah AC DC nih, enak-enaknya gini nih. Jadi kita tinggal cari, kalau misalkan di luar rumah kita tinggal cari SPKLU ya gitu. Nah, kita juga harus udah familiar tuh, kita harus download aplikasi baik itu dari PLN atau dari penyedia daya yang lain gitu kan. Terus siapkan saldonya gitu, dan harus menghitung nih, oke, kalau ini mobil saya pakai ke daerah tertentu, SPKLU-nya di mana ya, terus pengisiannya berapa lama gitu. Dan kita harus benar-benar perhitungkan, lebih ke manajemen waktu sih menurut saya. Oke, saya mau bahas soal suspensi ya. Nah, ini Wuling Bingo EV ini karakter suspensinya itu lembut
tapi juga nggak terlalu mengayun juga gitu, karena saya tuh senang sekali nih dengan karakter suspensinya ya. Begitu kita jalan yang nggak rata, dia mampu meredam dengan baik, nggak terlalu mengayun dan nggak terlalu keras. Itu keunggulannya di suspensi nih. Bahkan juga karakter kaki-kakinya cukup stabil, karena saya beberapa kali ngetes melakukan kayak semacam zigzag atau bermanuver seperti itu juga cukup seimbang, cukup balance, jadi dia tidak limbung gitu. Meskipun kelihatannya bodinya nih dia ya gembung gitu ya, tapi dia tidak limbung. Nah, ini patut diacungi nih untuk suspensinya ya. Oke, kemudian fiturnya sebenarnya cukup lengkap ya, tapi sayangnya si Wuling Bingo EV ini belum ada ADAS gitu, belum ada adaptive cruise control. Padahal ini kan menyenangkan sekali kalau udah ada fitur seperti itu ya. Kita berkendara jauh juga nggak perlu injak pedal gas gitu, udah dipatok di kecepatan tertentu. Nah, itu aja sih yang kurangnya menurut saya ya. Tuh. Lalu kita tadi bahas interior. Nah, ada yang belum kita bahas nih, bagasi ya. Bagasi ini impresif sekali, karena bagasi ini sangat lega gitu. Dia terbagi 2 tingkatan. Jadi di lantai bagasi itu ada partisi ya, terbagi 2 lagi, 2 kotak penyimpanan besar gitu. Jadi bagasi itu sampai bawahnya tuh bener-bener yang lega banget gitu. Nah, itu partisi itu dibuka, pilih nih kotak kiri, kotak kanan dengan volume yang hampir sama ya kapasitasnya begitu. Nah, terus juga tutup bagasi ditutup. Nah, menghasilkan lantai bagasi yang lega juga, apalagi kalau jok paling belakang direbahin ke depan. Nah, itu tambah luas lagi. Tapi konsekuensinya ya, di Wuling Bingo EV ini jadi tidak ada ban serep. Ya, ini sebenarnya umum ya, di hampir semua mobil listrik itu tidak ada ban serep. Nah, hanya diberikan repair tire kit ya, untuk perbaikan ban aja nih jika sewaktu-waktu ada bocor atau mesti ditambal begitu. Nah, ini perlu pembiasaan gitu ya. Meskipun juga ban bawaannya nih ukurannya udah jamak ya, udah sering kita temuin di mobil-mobil hatchback. Tapi bagi yang belum terbiasa mobil tanpa ban serep, nah ini nih ya, jadi harus dibiasakan begitu. Harus benar-benar dipantau nih gitu bannya ya gitu. Oke. Kemudian kalau untuk bannya sih, kalau buat kami yang mengganjal ya itu hanya pakai dop gitu. Kenapa nggak sekalian pelek yang ini sih, pelek yang langsung alloy wheel gitu ya, yang desain khusus gitu. Karena ternyata di video kami sebelumnya itu, setelah kami bongkar ban belakang, ternyata di roda belakang tuh sudah pakai rem cakram loh. Nah, ini kan karena ketutupan dop jadi nggak kelihatan kalau pakai rem cakram begitu. Padahal itu bisa secara estetika bisa ngasih tahu, oh ini udah pakai rem cakram loh begitu ya. Nah, itu dia tadi ya review singkat kami, lebih ke driving impression ya, bagaimana merasakan berkendara bersama Wuling Bingo EV ini gitu. Dan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan tuh ya sebelum Anda benar-benar memutuskan untuk membeli sebuah mobil listrik sebagai mobil cadangan atau mobil kedua Anda di rumah gitu ya. Jadi kita perlu lakukan pembiasaan begitu. So far overall Wuling Bingo EV ini bisa memenuhi ekspektasi ya, bisa menjadi experience atau pengalaman yang menarik untuk memiliki sebuah electric vehicle ya, apalagi dengan harganya yang full range tidak sampai 400 juta karena sudah dapat subsidi ya dari pemerintah ya gitu. Dan dengan juga ditambah Wuling memberikan garansi lifetime atau seumur hidup untuk beberapa komponen yang vital ya, seperti motor listrik, baterai dan lainnya gitu. Oke, segitu dulu review singkat dari saya Om Anto untuk Wuling Bingo EV ini. Nah, gimana menurut kawan Smart Mesin? Kalau ada yang mau ditanyakan,
Boleh tulis di kolom komentar. Suka video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Ya, selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya channel kami dapat terus semakin berkembang, memberikan edukasi dan informasi seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya, Om Anto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.